Sip. Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah membahas kinetika ya. Prinsip dasarnya sudah membahas termodinamika. Sekarang kita bahas kinetika berdasarkan prinsip dasarnya. Jadi ada dua pendekatan terkait dengan fuel cell. Yang pertama adalah pendekatan untuk temperatur rendah. Yang kedua pendekatan untuk temperatur tinggi. Nah, ada yang menarik di sini. Perbedaan utamanya, kalian bisa lihat pertama adalah dari sisi teoretikal. Masih ingat kalau teoretikal dihitungnya berdasarkan apa? Persamaan apa? Nurse, Pak. Nurse. Betul. Persamaan nurse itu kita dapat menghitung teoretikalnya bergantung kepada temperaturnya. Di sini dicontohkan semakin tinggi temperaturnya, teoretikalnya akan semakin rendah. Tetapi ada keunggulannya di temperatur tinggi. Kalian bisa lihat bagian fuel crossover dan bagian activation polarization ini sangat-sangat kecil sehingga seolah-olah menempel dengan teoretikal. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan untuk internal resistance, fuel crossover, dan activation polarization itu disuplai dari panas dari luar. Karena kan temperaturnya harus mencapai 800 derajat Celcius. Tetapi sisanya sama-sama ada ohmic polarization, sama-sama ada concentration polarization. Oke, itu dasarnya dulu. Oke, kalau ada pertanyaan biasa ya, langsung aja ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah activation polarization. Apa sebenarnya activation polarization? Jika dilihat dari theoretical value-nya ya, jadi konsep teori dasarnya, itu pada saat persamaan kan basisnya konsentrasi reaktan, baik di sisi katoda maupun anoda, pada kondisi belum terhubung. Maka kita bisa menghitung berapa besarnya theoretical value. Nah, langkah selanjutnya adalah jika benar-benar menginginkan ada elektron yang mengalir, jadi di sini elektronnya masih standby kalau di theoretical. Hanya istilahnya lebih ke arah kesetimbangan elektrokimia. Itu persamaan Nernst itu perhitungan kesetimbangan elektrokimia. Tapi kalau sudah ada arus sehingga bisa diperoleh lampu yang menyala, pada saat itu ada energi yang terlibat yang diambil dari dirinya sendiri. Jadi teoretikalnya jadi akan berkurang. Misalnya tadi di 1,2 dia akan turun. Karena sebagian energi diambil dari dirinya sendiri dalam bentuk polarisasi aktivasi. Nah, hal yang sama sebenarnya terjadi di elektrolisis. Hanya untuk kasus elektrolisis kebalikannya. Istilahnya overpotential minimum. Pada saat 1,2 itu air tidak bisa di-split jadi hidrogen dan oksigen. Harus ditambah energi tambahan oleh power supply baru bisa berlangsung reaksi. Jadi analoginya sama. Itu adalah polarisasi aktivasi. Ya. Jadi besarnya berapa? Ya teoretikal dikurangi dengan tegangan pada saat pertama kali lampu tersebut bisa menyala atau arus bisa dideteksi. Nah, sekarang konsepnya berarti tidak jauh berbeda dengan energi aktivasi. Betul. Ini konsepnya tidak jauh berbeda dengan energi aktivasi. Konsep apa itu? Untuk reaksi kimia biasa, energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhkan agar reaksi dapat berlangsung. Oke. Nah, hal yang sama terjadi di sini, tetapi yang membedakan dengan nilai I0 ini kita bisa mengetahui juga konsep reaksi cepat dan reaksi lambat. Apa itu I0? I0 adalah exchange current density. Dengan exchange current density kita bisa mengetahui bahwa reaksi itu berlangsung secara cepat atau lambat. Untuk kasus elektrokimia, kalau untuk reaksi kimia biasa mudah ya untuk melihat slow dan fast reaction, konsepnya hanya
dCA per dt. Kemudian dilihat aja siapa yang paling cepat. Semakin cepat, maka kita bisa melihat reaksinya merupakan reaksi fast. Kalau lambat, ya reaksi slow. Tapi untuk reaksi elektrokimia kan cepat dan lambat relatif karena kita bisa menggunakan perubahan arus. Arusnya dipercepat, maka reaksinya menjadi cepat. Arusnya diperlambat, maka reaksinya menjadi lambat. Nah, itu kan tidak ada nilai pastinya. Sehingga apa yang biasanya dilakukan? Melihat dari I0-nya bahwa sekalipun bisa diatur oleh arus, tetapi reaksi cepat dan lambat tetap ada di konsep elektrokimia. Yaitu pada saat arus katodik sama dengan arus anodiknya memiliki nilai yang besar. Ini adalah contoh di tabel. Kalian bisa melihat bagaimana platinum sangat superior untuk kasus elektrokatalis. Yang lumayan superior adalah nikel jika dibandingkan dengan katalis-katalis logam lainnya. Nah, sehingga rumusan yang sebelumnya tegangan sama dengan theoretical dikurangi over potensial aktivasi, ini diganti dengan rumusan ini, dengan A adalah konstanta Tafel dan I per I0. Ya. Jadi kalau misalnya I0-nya rendah, harus ada pengembangan katalis yang lebih baik lagi. Salah satunya didoping dengan logam mulia. Nah, bagaimana mengetahui I0? Itu bisa dari set alatnya, sudah ada metalnya, kemudian secara perlahan ditarik arusnya. Kemudian kita bisa melihat besar over potensial aktivasi. Ini kan nilainya sama dengan E minus V ya. Kalau untuk reaksi yang lambat, dia sebentar langsung tegangannya akan meningkat pesat, sehingga nanti bisa dibuat garis singgung. Ini garis terputus-putus ini adalah garis singgung. Pada saat menyentuh over potensial aktivasi sama dengan 0, nilai ini adalah nilai I0. Hal yang sama lakukan dari garis singgung untuk reaksi cepat. Nilai ini adalah nilai I0. Oke, udah ya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung sampaikan. Nah, sehingga nanti contohnya pada saat diambil arus dari suatu fuel cell, perbedaan I0 seperti apa? Ini dengan elektrokatalis yang berbeda-beda. Pada saat elektrokatalisnya menggunakan yang bernilai I0 0,01. Ada yang menggunakan I0 1, ada juga yang menggunakan I0 100. Dan kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Ya. Bagaimana semakin besar I0-nya terjadi penurunan over potensial yang signifikan. Oke, itu yang disebut dengan energi aktivasi. Jadi reaksinya lambat, slope-nya semakin curam. Dan ini hanya berlaku di awal-awal saja. Karena yang berikutnya yang berperan bukan lagi over potensial aktivasi. Nah, sekarang kita lihat. Kalau gitu, bagaimana caranya supaya over potensial tadi bisa rendah? Dengan kata lain, reaksinya bisa berjalan cepat atau kinerja fuel cell di bagian aktivasinya baik. Yang pertama, operasikan di temperatur tinggi. Tadi bagian pertama kita sudah melihat ya, perbedaan signifikan antara temperatur fuel cell yang rendah sekitar 80 derajat dengan yang tinggi 800 derajat. Yang kedua, aktivitas katalisnya ditingkatkan dengan cara ya memanipulasi katalisnya, mengganti jenis katalisnya dengan I0 yang tinggi. Nah, kalau I0 yang tinggi mahal, tetap menggunakan I0 yang sekitar nikel tadi yang warna merah. Bagaimana meningkatkan kinerjanya lagi? Ya standar, naikkan luas permukaannya. Bisa juga dengan menaikkan konsentrasi bahan bakar dan oksidan, serta menaikkan tekanan. Ya, kenapa bagian peningkatan konsentrasi bahan bakar dan oksidan tidak termasuk ke dalam mass transfer polarization? Ada juga, nanti kita lihat. Ini lebih ke arah
inisiasi awalnya. Kalau konsentrasi bahan bakar dan oksidannya sedikit, bagaimana bisa mengaktifasi? Pressure ini bisa juga, kenapa? Karena dia bisa mendorong kesetimbangan ke kanan. Ingat konsep reaksinya. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Pada saat tekanan meningkat, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisien penjumlahan koefisien stokiometriknya lebih sedikit ya. Yang sebelah kiri kan 1,5 nih, yang sebelah kanan 1. Maka pada saat tekanan meningkat, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Makanya peningkatan tekanan ini membantu peningkatan penurunan polarisasi aktivasi. Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah konsep dasar energi aktivasi. Oh, ini sudah saya bahas sih. Konsep dasar energi aktivasi yang harus melalui batasan tertentu. Ini saya skip aja. Nah, yang di sini saya hilangkan dulu tuh. Nah, kalau kalian lihat, peran utama di sini adalah di sisi katalisnya. Ya, peran utama di sisi katalisnya, bagaimana dia bisa dengan baik bereaksi dengan hidrogen, dan di sisi lain katalis yang sisi katodanya dia harus bisa dengan baik bereaksi dengan oksigen. Jadi energi aktivasi itu benar-benar ditentukan oleh katalis seperti halnya reaksi kimia biasa. Oke. Nah, berikutnya yang berada di sisi yang sama, fuel crossover dan juga internal resistance. Ini sebenarnya agak berbeda ya, tapi bisa dengan pendekatan yang sama. Apa itu? Untuk kasus equilibrium tadi sudah disebutkan, ini konsepnya adalah persamaan Nernst. Nah, sekarang kita lihat dengan konsep fuel crossover. Hidrogen seharusnya dia bereaksi di sisi anoda untuk menghasilkan 2H+. Tapi apa yang terjadi? Karena misalnya membrannya bolong atau elektrolitnya tidak cukup berperan sebagai barrier, maka hidrogennya bisa nembus ke sisi lawannya, ke sisi katoda. Apa yang terjadi? Reaksinya bukan berlangsung secara elektrokimia, tetapi reaksinya berlangsung secara kimiawi. Di SAFC ini sering terjadi karena SAFC itu elektrolitnya padat dan seringkali masih berpori. Jadi hidrogen bisa nembus. Seringnya kebalikannya sih, karena konsentrasi udara, laju alir udara lebih tinggi daripada laju alir hidrogen, karena hidrogen kan mahal. Jadi kebalikannya oksigen yang nembus ke sini. Jadi OO yang nembus ke kiri. Lebih seringnya seperti ini. Ya. Nah, perhitungannya seperti apa? Mirip seperti perhitungan basis Tafel tadi. Hanya pembedanya bukan I per I0, tapi ini udah fix. I-nya dalam bentuk IN dibagi I0. Oke. Ini yang disebut sebagai overpotensial yang berdasarkan internal resistance. Kalau yang tadi diterangkan sebenarnya fuel crossover. Kalau internal resistance seperti apa? Nah, ini mirip ya. Konsepnya pada saat ada logam-logam yang terbentuk di dalamnya, di dalam elektrolit. Ada logam-logam terlarut. Bisa di dalam membrannya, atau kalau elektrolitnya lelehan, di dalam lelehannya. Apa yang terjadi? Elektron yang seharusnya bergerak keluar, ini elektronnya malah bergeraknya di dalam. Jadi short circuit.
Itu adalah konsep internal resistance. Sebenarnya seperti itu. Tapi karena fenomenanya sama, mau molekul ataupun elektron yang tidak sesuai jalurnya, kan hidrogen harusnya nggak boleh nembus. Elektron pun harusnya nggak boleh lewat dalam. Maka dikenal dengan istilah internal resistance. Jadi internal resistance itu global, apa namanya, umum, general. Pendekatannya lebih ke arah pendekatan general. Ngitungnya sederhana, jadi kalau dua-duanya ada seperti apa? Kan seperti ini rumusannya. Dikurangi over potential aktivasi dan dikurangi internal resistance. Jadi rumusannya I ditambah IN dibagi I0. Oke, jadi rumusannya seperti itu. Mudah ya? Nah, jadi bagaimana melakukan perhitungannya? Jika dilihat secara grafikal, supaya lebih mudah memahaminya, over potential berbasis internal resistance ada di bagian awal. Dia yang akan turun pertama kali sehingga bukan fungsi I. Makanya tadi kan rumusannya IN per I0. Dia bukan fungsi I pada saat awal. Jadi seperti intercept. Kan ada slope dan intercept ya kalau di persamaan linear. Nah, ini perannya seperti intercept. Di sini dicontohkan over potential internal resistance-nya sebesar 0,2 volt. Sedangkan nanti setelah energi aktivasinya ada, tentang energi aktivasi atau over potential aktivasi kan di sini. Besarnya sebesar ini. Nah, apakah nanti di arus yang tinggi over potential aktivasinya hilang? Bukan hilang, tapi kalah dominansinya. Lebih dominan over potensial yang lain. Oke, dua jenis kinetika ini udah dibahas ya di bagian fuel cell. Jadi mirip seperti pembahasan pada saat kita berdiskusi terkait apa namanya waktu itu, korosi. Ya, mirip seperti korosi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah bagaimana menurunkan fuel crossover atau internal resistance. Kalau tadi kan menurunkan apa istilahnya, polarisasi aktivasi seperti apa, konsepnya elektrokatalisnya dimanipulasi. Kalau sekarang, kalau reaksinya cepat, sebenarnya pengaruh tadi tidak signifikan. Kan rumusnya tadi adalah ln IN per I0. Di I0-nya naikin aja, IN-nya tidak akan terlihat signifikan. Atau yang kedua, solubility gasnya dikurangi. Jadi nggak ada gas yang bisa masuk ke dalam elektrolit. Tapi kalau kayak kasus SOFC nggak bisa ya. Jadi yang harus dipastikan elektrolitnya harus tidak berpori. Nah, fuel crossover ini sering terjadi di mana? Sering terjadi di direct methanol fuel cell. Kenapa? Karena metanol ini mudah larut di dalam elektrolit yang elektrolitnya adalah proton exchange membrane, PEM kan. Elektrolitnya PEM yang nafion itu ternyata metanol mudah larut di sana. Jadi kurangi kelarutannya dengan menambahkan aditif atau kurangi konsentrasinya. Sehingga apa yang terjadi? Yang berpindah di sini hanya H plusnya. Ini contoh skematik untuk DMFC, direct methanol fuel cell, di mana metanol bereaksi dengan air mengenai permukaan katalis akan menghasilkan 6H plus dan CO2. H plusnya nanti pindah di dalam proton exchange membrane bertemu dengan oksigen di sisi katoda seperti ini. Oke, simpel ya. Tapi sayangnya yang pindah bukan H plus pada saat terjadi fuel crossover. Yang pindah metanolnya langsung. Nah, itu tidak diinginkan. Nah, equilibriumnya perhitungannya berbasis persamaan Nernst seperti ini. Oke,
Sampai sini ada pertanyaan? Jadi udah ada dua ya, polarisasi aktivasi dan polarisasi field crossover atau internal resistance. Masih bisa diikuti? Kalau bisa, sekarang kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah polarisasi yang ketiga, yaitu istilahnya ohmic resistance. Nah, ini kadang-kadang ada yang menyebutkan polarization, ada yang menyebutkan overpotential, ada yang menyebutkan resistance. Itu sebenarnya sedikit berbeda, tapi kita anggap untuk kasus ini sama. Ya, kalau nanti kalian ada yang tertarik mengambil S3 di bidang elektrokimia, kalian akan tahu bedanya antara resistance, overpotential, dan polarization. Tapi untuk kasus ini kita anggap sama saja. Berikutnya adalah ohmic resistance. Ini adalah polarisasi dengan rentang terluas. Kalau tadi field crossover itu hanya awal sekali, karena dia bukan fungsi arus. Aktivasi fungsi arus, tapi pada saat arus yang sangat kecil, dia baru dominan. Kalau ohmic resistance, ini rentangnya dia paling panjang. Setelah aktivasi sampai sebelum mass transfer. Nah, dia paling panjang, rumusnya sederhana, yang namanya ohmic ya mengikuti persamaan ohm di sini. Persamaan ohm seperti apa? Ya tinggal potensial sama dengan I dikali R. Sederhana kan ya? Kenapa itu bisa terjadi? Ingat konsep arus listrik. Arus listrik mengalir, untuk kasus ini ya, seperti ini. Lalu di dalam selnya mengalir seperti ini. Hanya pembedanya adalah di dalam fuel cell dia akan berperan sebagai dua bagian. Kadang-kadang berada di sisi elektron, kadang-kadang berada di sisi ion. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi ada dua movement dari muatan listrik. Dia bisa memberikan transfer muatan dalam bentuk elektron, bisa juga dalam bentuk ion. Nah, sehingga untuk memastikan ohmic resistannya rendah, ya, tahanannya rendah supaya muatan listrik bisa bergerak dengan cepat, apa yang harus dilakukan? Ya pastikan elektronik conductivity-nya tinggi, pastikan juga ionic conductivity-nya tinggi. Yang satu fokus untuk elektroda, yang satu fokus untuk elektrolit. Sebenarnya bipolar plate-nya pun ini harus bagus juga, karena jangan sampai elektrodanya udah bagus ya, mampu menghantarkan elektron dengan baik, elektrolitnya bagus, mampu menghantarkan ion dengan baik, tapi bipolar plate-nya jelek, ya sama aja, ohmic resistance-nya akan tinggi. Oke, jadi caranya seperti ini. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, ohmic polarization itu ini yang paling panjang rentangnya, karena biasanya dia dari ujung sini sampai ujung akhir sebelum masuk ke bawah. Rumusannya seperti apa? Rumusannya ya tinggal I dikalikan R. Loh, ini kenapa masih ada IN-nya? Karena kan internal resistance itu dari awal. Jadi ini tetap harus masuk. Secara rumusan dia tetap harus masuk. Ya. Jadi dia ke bawah terus karena dari awal. Jadi jangan sampai ini sudah dikurang, ada pengaruh IN di aktivasi, tetapi di bagian ohmic polarization malah nggak ada. Nah, besar resistannya berapa? Itu bagusnya dia berada di regime linear. Makanya rumusnya pun rumus linear. Kalau yang tadi kan len ya. Kalau yang aktivasi itu len. Kalau yang ini linear. Oke. Jadi bagaimana menurunkan atau bagaimana membuat elektrolit conductivity-nya tinggi, electrode conductivity-nya tinggi?
Ya, mencari bahan yang memang memiliki konduktivitas elektron yang baik untuk elektroda, mencari bahan yang memiliki konduktivitas ionik yang baik untuk elektrolit. Kemudian, dari sisi elektron dan ion, kan kita tahu yang paling cepat adalah elektron. Dia melesat dengan kecepatan elektron luar biasa cepat dibandingkan dengan difusi ion. Jadi untuk memastikan agar ionnya bisa menyaingi atau berkompetisi dengan elektron, karena pada prinsipnya RDS-nya ya, rate determining state-nya, laju yang paling lambatnya pasti si ion. Maka pastikan membuat elektrolit yang tipis. Tapi ini tricky ya, harus optimum. Kalau terlalu tipis, mechanical strength-nya gagal. Dia mudah retak. Itu tidak diinginkan. Jadi sekalipun tipis, dia harus jangan sampai pada saat di stacking antara anoda dan katoda, elektrolitnya malah retak, malah bolong atau malah patah untuk kasus yang solid oxide. Nah, itu tidak diinginkan. Kemudian tadi yang saya sebut, harus ada konduktivitas elektron yang tinggi juga untuk bipolar fluid-nya. Dan yang terakhir ini akan membantu juga dari sisi high pressure. High pressure itu sebenarnya bukan pressure keseluruhan, tapi istilahnya ini ada tambahan sealing pressure. Makanya biasanya ini di press untuk semua. Kalau kalian lihat di gambar sebelumnya, ini ada mur baut di sini yang ditorsi dengan dengan kekuatan tertentu. Harapannya apa? Agar ada tekanan yang memberikan sealing lebih baik. Jadi seperti di press gini. Tentu saja tidak boleh terlalu keras karena nanti si elektrolitnya rusak atau bahkan elektrodanya pun bisa rusak. Tapi harus cukup ada tekanan sehingga ohmic polarization-nya bisa dikurangi. Dan itu memang berdampak ya. Pada saat ditekan dan tidak, itu dampaknya signifikan. Nah, itu yang sebenarnya terjadi di superkapasitor juga yang sedang dilakukan oleh Mas Rustam dan kawan-kawan PhD student yang ada di KPE ya. Udah dapat 3 polarisasi di dalam kinetika. Oke, sekarang kita masuk yang keempat, yang terakhir, yaitu polarisasi konsentrasi. Kapan polarisasi konsentrasi ini terjadi? Ini mirip seperti konsep korosi. Kalau di kondisi normal, hidrogen dan oksigen masuk secukupnya, elektronnya siap bergerak, menyalakan lampu, masuk ke sini. Elektron yang lain standby. Ya, ada dorong. Tapi pada saat kita naikkan arusnya, elektronnya jadi kayak gini, udah siap berangkat semua. Tapi hidrogennya belum nyampe, atau hidrogen sih lebih kecil, dia lebih siap. Yang kasihan oksigennya. Oksigennya belum nyampe ke sini. Masih ada di fase bulk. Belum masuk ke lapisan film yang sebelumnya sempat saya bahas ya. Ini elektroda. Kemudian jika bertemu dengan fase lain, untuk kasus ini adalah fasanya gas, ini kan akan terbentuk lapisan film. Seharusnya pada saat arus rendah, elektronnya yang ada di sini arusnya tidak terlalu cepat. Oksigen yang ada di sini, yang ada di bulk, itu akan mulai masuk ke dalam lapisan film yang akhirnya standby di permukaan elektrodanya. Sehingga begitu ada elektron datang, langsung bereaksi. Elektron datang ke sini langsung bereaksi. Ini contoh yang
gambar sebelah kiri, elektron datang langsung bereaksi dengan oksigen. Tapi coba bayangkan pada saat arusnya tinggi, elektronnya udah standby semua, oksigennya belum nyampe. Makanya keluar istilah harusnya yang berperan itu adalah oksigen di permukaan. Sehingga rumusannya potensial konsentrasi itu adalah RT per NF. Ini seperti rumusan Nernst ya. Dan konsentrasi aktivitas oksigen. Aktivitas nanti bisa didekati dengan konsentrasi, bisa juga didekati dengan apa satu lagi itu? Partial pressure ya. Dibagi dengan aktivitas oksigen di permukaan. Sayangnya pada saat arus yang terlalu tinggi, aktivitas oksigen di permukaan itu nol, yang tadi saya gambarkan di sini, yang sebelah kanan. Oksigennya belum nyampe nih. Di sini ini belum ada oksigen di sini. Ini belum ada. Nah, sehingga kita akan mengetahui apa yang dinamakan arus limit IL. Ini mirip seperti korosi. Yang jelas kalau di sisi korosi kalian paham, maka perhitungan di sini paham juga. Jadi over potensial konsentrasinya adalah, ini konstantanya biar nggak ketukar sama konstanta Tafel, ditulisnya B. Jadi RT per NF, dan 1 dikurangi I per I limit. Jadi pendekatannya seperti itu. Oke. Nah, dampaknya bagaimana? Dampaknya jadi seperti ini. Kalau pengaruh RT per NF, dampaknya di sini ya. Ini pengaruh RT per NF, itu lebih ke arah kapan dia mulai jatuh, tapi I limitnya nanti tetap sama. Ya, itu pengaruh B. Jadi dari RT per NF aja kita bisa tahu temperatur dan elektron terlibat, pengaruhnya dari sana. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan pengaruh I limit tadi? Biasanya ini terjadi pada saat, kalau di kasus hidrogen murni nggak akan ada masalah, karena hidrogennya nggak punya kompetitor. Pada saat hidrogennya berasal dari reforming hydrogen. Reforming hydrogen biasanya isinya apa aja? Hidrogen. Terus, ayo bantu saya. Misalnya dari gas alam. Hidrogennya nanti kompetisinya dengan siapa saja? CO2. CO2. Terus? CO, metan kayaknya masih ada. Betul. Kemudian? H2O. Airnya. Iya, betul. H2O. Oke. Jadi, padahal yang akan bereaksi adalah hidrogen, walaupun sebenarnya CO dan CH4 ini ada juga bereaksi secara elektrokimia. Tapi kan yang utamanya sebenarnya inginnya si hidrogen ya. Nah, kalau dari sisi katoda, siapa saingan dari oksigen? N2 dari udara. Ya, itu simpel. Hanya jadi kalau mau menghilangkannya ya gunakan oksigen murni. Jangan gunakan udara. Karena oksigen harus berkompetisi dengan nitrogen. Kemudian gunakan tekanan tinggi dibandingkan tekanan di permukaan elektrodanya. Maksudnya apa? Kan akan ada back pressure ya. Nah, kalau back pressure-nya terlalu tinggi malah nanti pada kabur. Jadi bagaimana membuatnya? Ya buatlah channel udara, channel hidrogen, semua ya, gas channel ini dengan konsep yang baik. Ini adalah contoh serpentine type yang seperti ular. Kok jadi susah gini nih? Serpentine. Yang bentuknya meliuk-liuk seperti ini. Di sini bisa kita lihat, ini pengaruh dari konsentrasi ya.
pada saat awal konsentrasinya tinggi, masuk ke sini, ini masih aman. Terus lama-lama dia berkurang, sampai akhirnya habis di sini. Sehingga reaksinya relatif kurang merata. Jadi desain gas channel ini menjadi sangat penting. Tapi ini jauh lebih baik daripada hanya satu arah. Misalnya semua jadi ke sini gas channelnya. Nanti ada bagian tertentu yang konsentrasinya kurang, padahal elektron kan menyebar ke segala arah. Sehingga nanti keluar istilahnya hotspot. Ada area-area tertentu di mana gasnya kurang, padahal arusnya sudah masuk. Itu keluar area yang disebut hotspot. Nah, kalau hotspot ini terjadi, elektroda dan elektrolitnya bisa rusak. Karena di temperatur tersebut, elektronnya kan berubah menjadi panas. Energi yang dibawa oleh elektron bukan muatan listrik, karena dia nggak bisa bereaksi, akhirnya rilis dalam bentuk panas. Nah, itu yang tidak diinginkan. Nah, sehingga secara umum, keseluruhan polarisasi di temperatur rendah itu seperti ini. Teoretikalnya kita tahu seperti apa. Ada field crossover, ada aktivasi, ada ohmik, dan juga ada konsentrasi. Yang dijabarkan di sini, ini gabungan ini adalah ohmik, gabungan ini adalah polarisasi aktivasi dan field crossover, gabungan ini adalah konsentrasi. Ingat ya, IN atau field crossover itu ke bawah terus untuk ketiga jenis polarisasi ini. Karena dia berada di kondisi awal, bukan fungsi dari arus. Oke, ada pertanyaan? Jadi materi fuel cell sebenarnya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan materi superkapasitor. Kalau superkapasitor nggak ada hitungan detailnya seperti ini, lebih ke arah pengetahuan dasar saja, jadi lebih santai. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi yang pertama terkait dengan fuel crossover itu menentukan udara yang tembus ke anodanya itu kita asumsikan atau kita bisa mengkuantifikasi ya, Pak? Karena kan nanti Diukur. berpengaruh ke hitungan. Oh, diukur. Nah, itu yang Diukur. pertama. Yang kedua, untuk satu-satu aja, Pak. Biar kebayang. Ya, lihat ini untuk fuel crossover. Sorry. Oh, gambar ini. Nah, ini kita lihat, ambil contoh seperti ini. Jadi yang dilakukan adalah biasanya laju alirnya katoda lebih tinggi daripada laju alir anoda karena katoda lebih murah. Oksigen kan lebih murah daripada hidrogen. Sehingga misalnya di sini pakai 1000 ccm. Sedangkan yang di hidrogen hanya 200 ccm. Kalau seperti ini, kecenderungannya tekanan di permukaan elektroda akan lebih dominan yang katoda. Setuju nggak? Setuju ya? Iya, Pak. Jadi terjadi adalah oksigen yang bergerak dari kanan ke kiri. Apa yang dilakukan? Di bagian outlet dari anoda, di outletnya, ini disampling dengan GC. Kalau misalnya umpannya itu udara, air ya, umpannya air, kita bisa sampling menggunakan nitrogen. Kenapa? Kalau sampling oksigen agak susah. Karena bisa sih sebenarnya ya, tapi lebih akurat kalau misalnya sampling menggunakan nitrogen. Karena di dalam
Sini biasanya nggak ada nitrogennya. Tapi kalau oksigen pun bisa. Nah, dengan mengetahui konsentrasi di sini, kita bisa menghitung berapa crossover-nya. Setelah mengetahui crossover-nya, kita bisa melihat pengaruh crossover tadi terhadap potensial di awal. Potensial di awal yang mana? Yang delta ini. Jadi ini lagi-lagi linear keunggulannya. Misalnya tadi bocornya 100 ppm. 100 ppm ini setara 100 ppm oksigen ya. Misalnya ini setara dengan 10 milivolt. Nanti kita buat kurva kalibrasi. Nggak terlalu linear sih karena ini rumusnya kan logaritmik ya. Nanti gunakan kurva kalibrasi misalnya pada saat 200 ppm. Jadi oksigen atau sisi katodanya ditambah. Ini berapa? Misalnya 15 milivolt. Nah, kita bisa mengetahui seperti ini. Terbayang ya? Iya Pak, terbayang. Oke, pertanyaan berikutnya. Eh, Kalau yang berikutnya, nah di ohmic resistance itu kalau misalkan yang berpindahnya proton dan juga ion itu berpengaruh nggak ya Pak? Apakah akan mereduksi nggak ya, Pak? Nah, makanya, jadi konsepnya, jika yang bisa pindahnya dua, maka si ionic conductivity-nya ini akan diuntungkan kan? Karena ion transfernya ada dua, proton dan O2 minus. Benar nggak? Padahal elektrolitnya itu lagi. Jadi secara resisten dia cuma satu kan? Itu konsepnya sebenarnya. Jadi kalau bisa memanfaatkan kedua-duanya dalam satu elektrolit, tapi ada dua jalur ion, itu kan kita bisa mendapatkan yang nomor 2 ini, high ionic conductivity of electrolyte. Gitu maksudnya. Oke, iya Pak. Terus Pak, yang terakhir agak teknis, cuman ingin tahu aja. Kan dari kerugian polarisasi aktivasi, pure crossover, off mix sama konsentrasi, kan biasa kita Iya. mengukur tuh IP curve tuh pakai potensiostat ya Pak. Ya, Nah, berarti betul. kita bisa menghitung menggunakan perhitungan ini gitu ya Pak. Ya untuk Betul. mendekati hasil eksperimen kan ya Pak ya. Betul. Jadi nanti kan dapat kurva kayak gini nih. Kurva ini akan diperoleh dari yang tadi Mas Aiman sampaikan berbasis potensio atau galvanostat. Potensio atau galvano ya. Nah, kemudian jika ingin mengetahui lebih detail lagi satu-satu parameternya seperti apa, bisa. Ini nanti istilahnya dilakukan curve fitting. Curve fitting. Nah, dengan curve fitting, kita bisa mengetahui parameter-parameter yang ini. A-nya berapa, I0-nya berapa, IL-nya berapa, sampai IN-nya berapa. Jadi praktikalnya seperti itu. Nah, data ini nanti disupport dengan data EIS. EIS. Nah, EIS itu diambil di beberapa titik. EIS di titik ini pada saat arusnya 0, nanti EIS pada saat arus rendah, pada saat aktivasinya dominan, EIS pada saat ohmic, dan yang terakhir EIS pada saat concentration. Nah, dengan membuat tambahan 4 data ini, kita bisa mendapatkan paper yang sangat baik. Karena itu jadi menyeluruh pembahasannya.
Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sip. Jadi nanti tujuannya apa kalau mendapatkan ini? Ya, improvementnya lebih masuk akal. Oh, ternyata yang masih bermasalah adalah misalnya activation-nya. Oh, kalau gitu surface area-nya ditingkatkan. Nanti kalau misalnya udah jelas-jelas activation polarization-nya udah bagus, tapi terus saja heboh ngurusin katalisnya, kan nggak ada gunanya itu sebenarnya. Jadi pahami profilnya, kemudian bagian mana yang harus ditingkatkan. Jadi bukan main pukul rata, oh karena labnya fokus di katalis, terus saja katalisnya yang dikejar. Tidak ya, kita lihat satu sistem ini seperti apa. Kalau katalisnya udah bagus, ya fokusnya di yang lainnya, membrannya kah, atau di gas channelingnya, atau di elektrolitnya pada saat fuel crossover-nya yang terlalu tinggi. Sip, ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita mulai masuk ke superkapasitor. Nah, superkapasitor ini hanya cerita aja ya, jadi nggak ini. Oke. Kita lanjutkan. Saya sharing. Oke, saya ganti file. Kita buka file yang superkapasitor. Oke, nah, sih tinggal ngobrol-ngobrol aja sih. Ya, sederhana. Screen. Screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Udah Pak, Sudah. Ini muka saya masih nongol atau udah hilang? masih Pak, Masih masih ada. ada. Masih ya? Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan. Oh iya, kalau pakai ini kepotong. Ada ininya ya.
Kita coba dulu pakai cara yang ini. Oke, bagian pertama. Konsep dari ultrakapasitor. Ultrakapasitor ini diuntungkan kenapa? Karena dia bisa lebih reliable di harsh environment dibandingkan baterai. Dibandingkan baterai pun ini maintenance free, bisa dibuat bergantung kepada kebutuhan, secara harga lebih murah, lebih kompetitif, efisiensinya luar biasa tinggi, desainnya kecil, operating life-nya bisa diperpanjang, dan secara lingkungan lebih aman karena bisa menggunakan bahan seperti karbon saja. Secara umum posisinya ada di mana? Posisi fuel cell ada di sini. Posisi superkapasitor ada di sini. Ya, ini di Ragone plot. Oke. Sekarang kita bandingkan dua contoh yang umum karena sama-sama berbasis energi density. Bandingkan dengan aki mobil ya, lead acid battery. Kalau dibandingkan spesifik energi density-nya per kilogramnya berapa watt hour, kalah. Ini lebih dominan. Tapi power density-nya dia menang. Cycle life-nya dia menang. Efisiensi charge discharge-nya menang. Charging time-nya menang. Karena analoginya, nanti saya contohkan, analogi ultrakapasitor itu seperti sumur. Sumur kalau lagi ada banjir, kita siapin tanggul ya, kayak sumur. Itu semua kan masuk ke dalam sana. Jadi saya sering menganalogikan seperti ini. Superkapasitor itu seperti sumur begini. Pada saat ada muatan banyak dalam bentuk air, muatannya saya analogikan sebagai air. Air banyak, dia akan masuk dulu ke sini, tertampung. Tapi yang namanya tanah, ini akan terserap kan oleh tanah. Jadi nanti lama-lama habis. Dia tidak bisa menyimpan seperti baterai. Tapi keunggulannya kalau mau dipakai cepat, ya ini mau digunakan untuk muatan ya, di charging cepat, ya seperti sumur aja, dia bisa mengisi dengan cepat. Tapi secara perlahan dia self discharge-nya pasti selalu ada kalau superkapasitor ya. Semua kapasitor ya, super itu karena kapasitasnya lebih besar. Kalau pada saat penggunaan bagaimana? Setelah diisi mau dipakainya ya langsung aja, itu seperti ada pompa. Mau dipakai itu sangat cepat. Hanya kita bisa melihat juga discharge time-nya tinggi dibandingkan dengan si baterai. Di mana sebenarnya apakah superkapasitor menggantikan baterai? Nah, ini yang banyak yang salah kaprah. Tidak. Superkapasitor atau ultrakapasitor ini komplement dengan baterai. Ini contoh misalnya ada solar panel. Pada saat sinar matahari ini disuplai terus-menerus ke dalam solar panel, ada waktu-waktu tertentu yang irradiation-nya tinggi. Foton yang menyentuh permukaan solar panelnya tinggi. Nah, kalau lagi tinggi seperti ini, lebih baik dikirimnya ke ultrakapasitor. Supaya apa? Supaya baterainya nggak rusak. Jadi ini jalurnya ke sini. Tapi pada saat cuacanya relatif mendung, fotonnya tidak terlalu banyak, baru itu dikirimnya ke jalur bawah. Nah, dengan konsep continuous power. Kalau yang peak butuh cepat-cepat atau apa, itu gunakan yang atas. Ini konsep hybrid.
Dua-duanya charging, bahkan seringkali ada yang dari sini diatur lagi untuk masuk ke sini menggunakan tambahan BMS, Battery Management System. Oke. Jadi setelah dilihat di sini, kita udah belajar di Dragon Chart tadi ya. Posisi fuel cell, posisi baterai-baterai, kemudian ultrakapasitor. Nanti kita, ini yang elektrolitik kapasitor. Tapi ada juga yang, ini yang ultrakapasitor yang kecil ukurannya. Kemudian nanti kita sedikit belajar flywheel. Tapi hanya sekedar info aja karena itu basisnya bukan elektrokimia. Baterai-baterai kita sudah bahas banyak ya. Jadi yang bagian atas ini hanya untuk pembanding saja. Yang ingin saya tekankan adalah nanti flywheel ada bahasannya sedikit. Kalau nggak kekejar ya kalian sempatkan untuk membaca sendiri karena itu tidak termasuk yang akan diujiankan seperti apa. Yang menarik adalah concern yang tadi sudah dibahas ya, energy density cycle itu sudah, ini life expectancy-nya serta biayanya. Jadi sebenarnya biayanya itu bisa bersaing dengan biaya dari baterai lithium ion dan lain sebagainya dengan efisiensi yang cukup besar juga. Oke. Nah, nanti kita akan belajar flywheel, tapi konsepnya adalah electric magnetic seperti apa. Kalau elektrik berarti dapat dari listrik, disimpan dalam bentuk kimiawi. Sedangkan kalau magnetik disimpannya dalam bentuk energi magnet. Itu konsep dari flywheel. Jadi ada kinetiknya. Rumus dasar dari kapasitor. C sama dengan Q dibagi V. Q-nya itu apa? Q itu adalah muatan. Oke. Sedangkan V-nya itu adalah tegangan. Sehingga kapasitansi ini bisa terbentuk karena ada muatan listrik yang bisa diperangkap oleh perbedaan beda potensial. Dengan cara apa? Menyiapkan dua logam metal dengan luas tertentu dan jarak tertentu. Itu konsep kapasitor ideal. Ya, kapasitor zaman dulu yang sering digambarkan dalam bentuk dua plat sejajar seperti ini. Jadi rumusannya adalah seperti ini ya. Ada konstanta dielektrik, ada luas, ada jarak. Oke, konstanta dielektrik itu yang di tengah-tengahnya antara dua kapasitor. Jadi konsep kapasitor lama itu seperti ini biasanya. Ini ada, kenapa gambarnya seperti itu ya, ada dua plat sejajar, kemudian di tengahnya ada separator yang memiliki konstanta dielektrik. Jadi di tengahnya ini ada separatornya yang memiliki nilai ini tertentu. Makanya kalau zaman dulu kapasitor radio itu besar-besar karena masih menggunakan konsep ini. Jadi luas permukaannya adalah luas permukaan dari sisi yang menyentuh konstanta dielektrik. Tapi sistem yang baru basisnya tidak lagi berbasis plat sejajar. Sistem yang baru basisnya memanfaatkan luas permukaan yang sebesar-besarnya. Bagaimana caranya? Jadi sebenarnya memang baru tahun 2000-an itu keluar konsep untuk meningkatkan konstruksi setinggi-tingginya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat elektrodanya berpori dengan target 1000 hingga 2000 meter persegi per gramnya.
Kemudian disiapkan separator dengan basis ionic conductor. Jadi kalau ini mirip lagi dengan elektrokimia. Ya. Jadi mirip lagi dengan elektrokimia. Kemudian ada elektrolit di antaranya. Di antara partikel tadi ini ada elektrolitnya masuk di dalamnya. Oke, jadi kalau dilihat di sini bentuknya diperbesar ya. Yang plus ini adalah elektrolitnya. Jadi ini adalah bagian elektrolit. Sedangkan yang minus ini adalah partikelnya. Ini tuh partikel. Ini partikel. Beberapa partikel, khususnya partikel besar, itu ada porinya. Makanya kita bisa melihat ada yang garis-garis seperti ini. Ada garis-garis begini. Ini adalah pori dari partikel. Untuk partikel-partikel yang ukurannya besar. Nah, di antara plus dan minus yang sejajar, dia akan membentuk electrical double layer. Nah, energinya disimpan di sana. Jadi secara fisik bentuknya bagaimana? Bentuknya jadi kayak gini. Yang sebelah kanan, coba dilihat yang sebelah kanan. Ini partikelnya. Ini partikelnya. Partikel. Ini contoh partikelnya adalah porous high surface area karbon. Jadi cukup dengan karbon partikel. Tidak perlu menggunakan partikel khusus, spesial katalis mahal. Gitu. Kemudian di antara partikelnya ada elektrolit. Ya, di bagian sininya ada elektrolit. Kemudian dibatasi oleh separator. Untuk membatasi apa? Untuk membatasi arus tidak mengalir di dalam, tidak ada short circuit. Ini elektron tidak akan mengalir di dalam. Elektron harusnya mengalirnya keluar, ya, ke eksternal, bukan dari dalam. Oke, itu konsepnya. Dan double layernya terbentuk di mana? Ya, pada saat yang satu itu, jadi setelah di charge, nanti ionnya jadi yang satu bermuatan positif, sementara partikelnya bermuatan negatif. Di kebalikannya, partikelnya jadi bermuatan positif, ionnya jadi bermuatan negatif. Setelah di charge. Sebelum di charge, 0. Itu hebatnya. Jadi delta V-nya bisa 0 sebelum di charge. Nanti dipakai, kebalikannya pada saat dipakai berarti dia ngebalikan arusnya ke sini. Mirip seperti baterai. Jadi elektroda yang bisa digunakan adalah ya activated carbon. Kalau di KPE kita menggunakan gabungan activated carbon, grafen, dan CNT. Ini ada contoh-contohnya, bahkan bisa juga partikulat dari silikon carbide ataupun titanium carbide. Elektrolitnya KPE kami dulu sempat menggunakan potassium hydroxide. Sekarang potassium hydroxide-nya digelasi ya, digabung dengan organic solution. Tapi kami tidak menggunakan asam. Oke. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Di dalam separator, ion tetap bisa berpindah ya. Ionnya, kan separatornya itu cukup menggunakan kertas saring. Filter paper itu bisa berperan sebagai separator. Nah, kalau filter paper kan terbasahi ya. Karena basah, ya dia pasti bisa nembus. Itu nggak masalah. Tapi pada saat di charge, kita bisa lihat mana yang dominan. Seperti apa. Nah, ini pada saat menggunakan activated carbon. Pada saat menggunakan karbon nanotube, ya, yang bentuknya seperti ini,
Ini jadi lebih banyak lagi kan, yang barisnya ini lebih banyak lagi. Ya, jadi konsepnya adalah tingkatkan luas permukaannya, jaraknya dipendekin. Perbedaan utamanya tidak ada reaksi. Sorry. Ada subtitle nih lagi. Oke. Nah, konstruksinya bentuknya seperti apa? Mayoritas dibentuk dengan mirip seperti baterai secara konstruksi. Jadi dibuat sandwich kemudian digulung. Jadi ada elektroda, ada separator, kemudian digulung, nanti bagian ujungnya ada current collector untuk ngambil arusnya. Nah, yang komersial bentuknya seperti ini. Dari yang 650 farad sampai yang 2000 farad. Ini ukurannya sebesar ini, botol Sprite. Yang lebih gede lagi ada yang sampai 3000 farad. Nah, ini yang terkenal Maxwell, yang umum. Jadi di ukuran kaleng Sprite ini atau soda can ya, kaleng soda, itu bisa menyimpan lebih dari 7000 joule. Jadi itu yang menarik dari ultra kapasitor. Sementara kapasitor biasa yang berbasis elektrolitik itu hanya mampu menyimpan 200 joule. Jadi perbedaannya signifikan sekali. Oke. Nah, sekarang tipe-tipe ultrakapasitor seperti apa? Ini sebagai perbandingan juga. Ada yang berbasis elektrostatik, ada yang berbasis elektrokimikal. Kalau yang dikembangkan di laboratorium hanya di lab KPE hanya yang ini. Ya. Jadi bermain di tegangan yang tidak terlalu tinggi. Oke, tetapi energinya cukup bisa bersaing dan tidak terlalu berat. Hanya respon time-nya tidak sebaik respon time yang ini. Hanya jauh lebih baik daripada baterai lithium ion. Apa sih keunggulan dari respon time? Misalnya peran superkapasitor itu ya, misalnya di gadget kalian, di handphone atau di laptop, tiba-tiba ada perubahan arus, penurunan tegangan atau kenaikan fluktuasi tegangan. Itu alat elektronik yang ada di laptop kalian atau di handphone kalian bisa rusak. Tapi dengan superkapasitor, dengan respon yang hanya 1 detik, dia bisa langsung menstabilkan. Kalau kena ke baterai lithium ion, wah terdampak sebenarnya. Cepat rusak nanti baterainya. Jadi dilindungi dengan ini. Oke, kemudian pengaruh temperatur mirip, pokoknya ini semuanya seperti baterai ya. Semakin menjauhi kondisi normal, temperaturnya misalnya menurun, ya semakin terdampak. Kalian bisa lihat di sini, semakin terdampak. Ya, kalau yang naik dari 20 ke 60 memang terlalu signifikan, hampir mirip. Tapi kalau naiknya lebih tinggi lagi, kan elektrolitnya cair atau gel ya rusak. Akhirnya nggak bisa dipakai juga. Jadi itu yang sebenarnya ingin disampaikan di grafik ini. Oke, jadi ini elektrodanya karbon-karbon, elektrolitnya KOH. Oke, berikutnya. Nah, ini aging. Jadi umurnya superkapasitor itu bukan dari sisi jumlah cycle-nya, tapi kalau disimpan terlalu lama dia bermasalah. Sayangnya itu. Ya.
Dan umurnya tadi ya, jadi it's not by cycle but by aging. Kemudian aging itu tergantung kepada temperatur dan cell voltage-nya. Jadi kalau misalnya dioperasikan di cell voltage yang di tegangan kerja istilahnya ya, tegangan kerja yang lebih tinggi, dia tidak aktif, lebih mudah rusak maksudnya. Dan karena konsepnya aging, seiring dengan waktu materialnya terdegradasi, khususnya elektrolit. Elektrolit sering jadi isu, khususnya elektrolit cair, karena dia jadi menguap. Oke. Ini suara saya kekecilan atau kalau dipindahin ke sini lebih berisik nggak? Tolong diinfo ya. Cek. Lebih berisik yang sekarang ya? Lebih baik yang sebelumnya? Lebih baik yang mana? Bisa tolong dibantu direspon? Yang sekarang Pak, kalau di saya mah. Oh, jadi yang sebelumnya terlalu kecil. Tapi sebenarnya cukup juga sih yang sebelumnya. Kalau ini sekarang terlalu berisik. Ya udah, yang tengah-tengah aja deh. Oke, sip. Nah, satu lagi adalah pengaruh zat pengotor ini menurunkan umur dari selnya. Lanjut. Konsep dari interface seperti apa? Ini lebih ke arah sistemnya. Perlu ada konfigurasi atau tidak, ya pada prinsipnya harus ada yang ngatur sih. Kapan dia masuk ke ultrakapasitor, kapan masuk ke baterai. Itu saya tidak akan membahas ini ya. Ini model-model yang umum digunakan. Nah, saya lebih akan membahas ke materialnya. Nah, ini yang menarik dari superkapasitor. Materialnya mayoritas cukup menggunakan karbon. Karbon yang banyak diteliti termasuk di lab kita adalah basisnya CNT. Bisa single wall seperti yang gambar di atas, bisa multi wall yang gambar di bawah. Jadi dindingnya berlapis-lapis. Kalau yang single wall itu diameternya maksimum 2 nanometer. Tapi kalau yang multi wall bisa sampai 20 nanometer diameternya ya. Tapi panjangnya bisa sampai, yang bagus tuh sampai beberapa senti. Tapi kalau di lab kita biasanya paling panjang tuh skalanya mikron. Karena susah ternyata untuk memanen karbon nanotip. Nah, karbon nanotip dibentuk dari grafen. Nah, ternyata grafen itu sendiri punya kemampuan menyimpan energi yang berbeda juga. Jadi seolah-olah ada positif negatif dari grafen, positif negatif CNT, dan positif negatif dari activated carbon. Itu yang sedang diriset oleh tim sawit supaya lebih optimum hasilnya. Ini L per D-nya ya, length terhadap diameternya. Nah, thermal conductivity-nya, kalau yang multi wall thermal conductivity-nya rendah, tapi kekuatannya tinggi. Oke. Jadi memang multi wall itu awalnya konsepnya lebih ke arah mechanical strength-nya yang dimanfaatkan. Sementara single wall untuk electrical dan thermal. Ya. Jadi memang multi wall itu bahkan diklaim 10 kali lebih baik daripada fiber-fiber lainnya. Tetapi keuntungan lainnya ternyata multi wall pun bisa diperankan. Nah, kok bisa? Kita balik ke dasar awalnya. Dasarnya adalah grafen. Apa itu grafen? Grafen itu pada saat karbon disusun seperti ini. Ini karbon yang disusun, di mana ada konsep band structure, tidak seperti metal atau semikonduktor, tapi ada di antaranya band structure-nya itu. Nah, elektronnya konsepnya adalah berada
di Fermi energinya dia akan backscatter. Ini saya tidak akan menjelaskan detail terkait ini ya, silakan baca sendiri. Tapi konsepnya adalah si karbon ini bisa berperan sedikit di atas semikonduktor, tapi tidak seperti logam. Jadi mungkin kalian tahu band energi ya, kalau isolator konsepnya seperti ini, kalau semikonduktor itu dekat banget. Sementara kalau logam itu overlap. Nah, si karbon itu berada di antara ini, berada di antara dua ini. Oke, kemudian ini direction dari elektronnya, saya tidak akan membahas ini. Nah, yang menarik adalah kalau untuk grafen, elektronnya si muatan tadi bergerak di layernya. Jadi ini seperti bidang datar. Grafen itu membentuk bidang datar. Pergerakan elektronnya akan seperti ini. Di permukaan bidang datar tadi. Tapi begitu dia berubah menjadi karbon nanotube, nggak dua dimensi lagi. Dia bisa mengarahkan supaya pergerakannya hanya satu arah. Bisa seperti ini, hanya satu arah. Jadi dia bisa berperan seperti logam, bisa berperan sebagai semikonduktor. Bisa seperti itu. Jadi bergantung kepada tipe dari karbon nanotube-nya. Sehingga kasarnya muatan elektronnya itu lebih terarah. Dia nggak acak-acakan kemana-mana. Nah, jadi kalau yang advance-nya sampai bisa diatur, keunggulannya apa? Ya ini kasarnya elektronnya bisa gerak kayak gini. Elektronnya bisa diarahkan sampai sebaik itu. Ini yang akhirnya digunakan di advance semikonduktor, advance semikonduktor ya. Tapi kita tidak akan membahas sana. Tapi kita perlu tahu basisnya seperti apa, dasarnya seperti apa. Dasarnya kalau di semikonduktor kan seperti ini. Ada sumber tegangan, ada tempat keluaran tegangan, ada gerbangnya. Jadi nanti elektron yang bergerak ke sini di jembatannya seolah-olah diatur. Jadi prinsip dasarnya seperti ini. Ini prinsip dasar dari transistor. Kenapa CNT bisa digunakan untuk superkapasitor? Nah, ini yang ingin dijelaskan di sini. Awal untuk membuat CNT itu kita harus membuat grafen. Gimana buat grafen? Kita punya permukaan nikel, terus ada gas yang mengandung karbon, misalnya metan, C4 salah satunya. Kemudian nanti karbonnya dari metan tadi precipitate di sini. Jadi dia akan nempel di permukaan nikelnya. Setelah itu hilangkan nikelnya, maka kita dapat grafen. Prinsip dasarnya seperti itu. Ya. Nah, hal yang sama dilakukan oleh kita ya dengan konsep seperti ini, dengan basis polimerisasi. Tapi ya yang dengan konsep produksi masif, kita punya impurities yang banyak, kontaminannya banyak. Itu terbukti di percobaan yang dilakukan di lab juga, penelitian yang dilakukan di lab. Sehingga perlu ada chemical treatment untuk membersihkannya. Jadi nanti bentuknya tetap seperti karbon aja, tapi kalau dilihat lebih detail, bentuknya menggunakan TEM ya. SEM bisa terlihat tapi tidak terlalu bisa untuk menganalisis, jadi harus menggunakan transmission electron microscope. Scanning electron microscope bisa juga, tetapi tidak bisa mengetahui apakah ini single wall atau multi wall.
Ini contoh lain bagaimana pembuatannya ya. Ini yang bisa sampai level sekian. Ini saya tidak akan bahas. Ini bisa digunakan juga untuk komposit. Ini lebih ke mechanical strength. Ini pun sama. Saya tidak akan membahas ya, karena kita fokusnya untuk yang elektrokimia saja. Prinsip yang digunakan di lab kurang lebih seperti ini caranya. Kita ingin mendapatkan multi-wall nanotube. Single wall nanotube ini memang jauh lebih menguntungkan dari multi wall nanotube. Ini semua orang sudah tahu. Tapi yang kita lakukan adalah multi wall nanotube ini dimodifikasi supaya bisa berperan memiliki electronic conductivity yang tinggi serta ionic conductivity yang tinggi. Itu sebenarnya yang dilakukan di lab kita. Ini kalau yang udah advance, CNT-nya bisa dibuat seragam, berdirinya sama. Wah, ini luar biasa, tapi effortnya juga luar biasa, dan sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan yang seperti ini. Bahkan untuk komposit material, fiber-fiber itu bisa jadi sangat kuat dengan ditambahkan karbon nanotube tadi. Ini sekedar informasi ya, jadi saya tidak akan membahas. Atau bisa juga digunakan untuk coating di yang baru, kapal-kapal yang baru itu bisa dicampur dengan catnya sehingga si ini nggak mau nempel di bagian atasnya yang tercoating tadi, nggak ada biofouling. Jadi perannya seperti anti corrosion coating karena sangat hydrophobic ya. CNT itu sangat hydrophobic. Nah, padahal yang kita butuhkan itu hydrophilic. Nah, kita berbasis ini. Yang kita inginkan adalah CNT yang memiliki kemampuan mampu berperan sebagai conducting film. Contoh sederhananya bisa digunakan untuk kasus-kasus sederhana seperti coating di kaca. Ini aplikasi dari karbon untuk fotovoltaik ya. Jadi saya tidak akan membahas itu. Tapi nanti di bagian fotovoltaik saya akan singgung sedikit. Ini saya skip juga. Ini yang tadi disebutkan ya, ada source-nya, ada drain-nya, kemudian ini gate-nya, lalu dibuat CNT sehingga arusnya itu terarah, nggak kemana-mana. Ini juga sama, saya tidak akan membahas ini. Ini silakan kalian baca juga. Yang ingin ditekankan di sini adalah memanfaatkan multi-wall nanotube dengan active material. Tapi kami tidak menggunakan active material. Kita akan fokus di sini. Yang bagus memang menggunakan single wall nanotube untuk menghasilkan superkapasitor yang baik. Tapi high cost. Maka yang dilakukan adalah dengan multi-wall nanotube tetapi diperankan sebagai elektroda dengan menggabungkan activated carbon dan grafen supaya bisa mendongkrak kekuatannya. Bahkan beberapa pun di fuel cell banyak yang melakukan ini untuk fuel cell temperatur rendah ya. Kalau untuk solar cell ini banyak digunakan untuk ini. Satu bagian lagi minggu depan kita akan membahas terkait fotovoltaik. Ini water filter saya tidak akan membahas. Ini bioteknologi ini juga tidak akan membahas. Ini sekedar pengetahuan saja. Silakan nanti bisa dilihat. Ini nanti materinya akan di-upload. Kalau belum tolong saya diingatkan. Teknologi ini transistor, ada yang bagian closing metal, mana coil. Oh ya, nih. Saya bertanya lagi. Oh ya, silakan. Tadi kan sebenarnya kan basis ultra kapasitornya sebenarnya semuanya basisnya karbon. Nah, kan Betul. karbon bisa didapat
dari perlakuan thermal biomassa. Nah, sebenarnya karakteristik biomassa apa yang menghasilkan ultrakapasitor yang baik, Ya, Pak? good question. Betul. Jadi sebenarnya satu bagian. Nah, jadi konsepnya dari biomassa yang berdasarkan heat treatment ya. Mayoritas fokusnya hanya dengan temperatur tinggi. Ini mayoritas fokusnya hanya ke peningkatan luas permukaan. Surface area-nya menjadi sangat tinggi. Sehingga tujuannya lebih ke arah adsorber. Perannya sebagai adsorban kan? Adsorban, bukan adsorban. Adsorban. Nah, absorban. Sedangkan yang dibutuhkan untuk superkapasitor adalah memiliki kemampuan untuk menghantarkan elektron dengan baik atau electronic conductivity-nya harus baik. Jadi ini saja tidak cukup. Harus ada tambahan crystallinity. Kristalin. Jadi tidak bisa, karena kalau hanya berdasarkan ini mayoritas masih amorf. Harus ada crystallinity, konsekuensinya A-nya akan turun. Nah, jadi biomassa jenis apa yang cocok? Adalah biomassa yang mampu memiliki luas permukaan yang besar, tetapi pada saat dibuat kristalin, penurunan ininya, luas permukaannya tidak terlalu signifikan. Biasanya ini yang berbasis mengandung hemiselulus yang banyak. Selulose dan lignin yang banyak. Hemiselulus yang dikit. Selulosa dan lignin yang tinggi. Yang tinggi. Biasanya di sini yang dikejar. Atau kalau untuk biomassa limbah misalnya, yang paling sesuai itu seperti pome. Kenapa? Karena dia memiliki gugus aromatik yang tinggi. Gugus aromatik yang besar. Atau alifatik juga boleh. Tapi bukan parafinik. Atau alifatik. Jadi yang siklo-siklo itu akan membantu juga. Terbayang ya, terjawab ya. Jadi agak tricky, tidak bisa semua biomassa. Kenapa? Kalau semua biomassa khususnya yang kayu-kayu lunak itu cocok untuk absorben. Tapi pada saat kita coba untuk membuat kristalin agar elektron bisa transfer, itu malah luas areanya habis, hilang semua. Atau bahkan tidak bisa dibuat kristalin, yang ada malah teroksidasi lebih lanjut menjadi terdekomposisi lebih lanjut. Itu yang tidak diinginkan. Oke, Pak. Ya, terbayang tapi ya prinsip dasarnya. Iya. Pirolisis biomassa itu fokusnya kita bisa mendapatkan biochar. Nggak pakai kol. Bisa dapat biochar. Biochar itu karakteristiknya adalah luas permukaannya tinggi. Itu mudah sampai tahap itu. Yang kita kenal dengan istilah activated carbon. Itu salah satu biochar, keunggulan biochar kan dari sana. Tapi untuk bisa berperan sebagai elektroda dari superkapasitor,
itu belum cukup, bahkan tidak bisa sebenarnya. Karena elektron tidak bisa transfer. Gimana caranya? Harus dibuat kristalin si karbon-karbon tadi. Activated carbon dibuat kristalin jadi apa? Grafit ya. Jadi ini supaya masuk ke sini, levelnya pilihannya bisa grafit, bisa grafen, atau jadi CNT tadi. Apa bedanya grafit sama absorben? Absorben itu hanya satu level di atas arang. Jadi kalau kalian punya biomasa, di treatment pirolisis, tahap pertama pasti jadinya arang dulu. Arang itu mengeluarkan volatile organic matter, mengeluarkan gas-gas non-condensable, dan mengeluarkan air. Apa keunggulan dari arang? Storage-nya lebih menguntungkan, mudah untuk dibakar, dan jika digunakan untuk buat sate gitu malah rasanya lebih enak karena aroma dari biomasanya tidak akan masuk ke dagingnya tadi. Paham ya konsep arang? Dari arang supaya jadi adsorben bagaimana? Ditambahkan zat kimia supaya pori arang tadi meningkat secara signifikan. Sehingga pada saat digunakan misalnya untuk menyerap suatu zat tertentu, ya tinggal gunakan activated carbon tadi, dia bisa menangkap zat-zat tertentu tadi. Karena luas permukaan yang sangat besar. Sampai tahap itu paham ya? Langkah selanjutnya adalah sayangnya itu tidak cukup. Kenapa? Karena dia mayoritas pasti amorf. Harus ditindaklanjuti, diubah menjadi kristalin. Kristalin yang paling jelek untuk kita di sini adalah grafit. Grafit itu apa? Pensil kan? Pensil yang biasa kita gunakan itu adalah apa namanya? Karbon kristalin. Dia sudah membentuk grafit karena mampu menghantarkan listrik. Kalau nggak percaya ya kalian punya arang, colokin ke stop kontak nggak akan kesetrum. Tapi kalau pensil, bagian grafitnya kalian pegang, kemudian colok ke stop kontak pasti kesetrum. Tapi jangan dicoba ya, karena mampu menghantarkan elektron. Nah, yang lebih advance adalah grafen dan CNT. Itu kemampuan menghantarkan elektronnya jauh lebih baik. Terjawab ya? Iya, Pak. Sama satu lagi, Pak. Ya. Eh, Tadi itu kan ada pembuatan ini ya, pembuatan grafen. Nah, apakah metode sintesis yang beda, misalkan kayak tadi yang dilakukan tadi sama yang kalau biasanya grafen tuh dari grafit oksida ya, Pak, pakai Brody itu. Nah, itu ada perbedaannya nggak ya, Pak? Hasil ininya apa ultra kapasitornya? Pasti ada. Bagus. Selalu ada. Hanya yang perlu dipastikan adalah kombinasi dengan elektrolitnya, gugus-gugus apa yang berperan. Nah itu jadi banyak sekali faktornya. Grafen yang dibuat dengan cara A misalnya. Oh ternyata ini hydroxyl groupnya bisa dipertahankan karena nanti hydroxyl group akan berperan dengan elektrolit. Nah itu mungkin lebih baik daripada yang berbasis grafen yang dibuat dari grafit. Karena gugus hidroksilnya udah hilang semua. Atau grafen yang dibuat dari grafen oxide tambang yang mengandung impurities yang nanti mengganggu kemudahan elektron bergerak. Jadi semua akan ada pengaruhnya sehingga proses pembuatannya itu akan berdampak pula terhadap hasilnya. Hanya teori dasarnya semua selalu sama. Pastikan elektron bisa bergerak dengan baik, pastikan ionnya dapat bergerak dengan baik. Ion bergerak dengan baik bagaimana? Misalnya ini karbonnya. Elektronnya udah sukses, misalnya dengan grafit biasa saja bagus, bisa bergerak dengan baik. Tapi nanti ternyata ionnya, contohnya misalnya KOH, berarti ionnya kan OH-. Kalau misalnya dari grafennya tadi mengandung gugus-gugus
yang memiliki tempat bernaungnya gugus hidroksil, kira-kira mana yang akan lebih baik jika dibandingkan dengan grafit yang kosongan tadi? Elektronnya oke, tapi dia tidak punya gugus-gugus fungsi seperti yang di atas. Menurut kalian kira-kira mana yang akan lebih baik? Ayo coba. Yang ada hidroksilnya, Pak. Ada hidroksilnya. Kenapa? Karena pasti ada mekanisme ion, masih ingat domino effect kan? Jadi begitu ada hidroksil baru yang berasal dari reaksi, dia akan memberikan transfer muatan yang lebih mudah dibandingkan dengan yang bawah. Jadi konsepnya seperti itu. Terbayang ya, kenapa beda metode akan menghasilkan kinerja yang berbeda pula. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Materi superkapasitor cuma sampai sini. Minggu depan, bukan minggu depan, hari Jumat, kita satu minggu lagi ya pertemuannya. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 19. 19 ya. Pak. 2 minggu lagi ya. Berarti minggu berikutnya yang nanti saya diskusikan dengan Pak Pram, apakah dijadikan untuk ujian modul atau seperti apa. Yang jelas saya masih akan menyampaikan materi terkait fotovoltaik. Tapi fotovoltaiknya lagi-lagi hanya yang berbasis elektrokimia ya, sama seperti ini. Ultrakapasitor tuh ada yang basisnya bukan elektrokimia ya, ada yang pure elektronik, pure fisik. Jadi benar-benar hanya menyimpan muatan dalam bentuk plat sejajar seperti konsep kapasitor ideal. Kalau yang dibahas di sini, sempat saya singgung tadi, itu lebih ke arah superkapasitor sebagai secara elektrokimia, yang bekerja secara elektrokimia. Sisanya silakan dibaca ya, ini hanya untuk pengetahuan saja. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas sedikit flywheels dan fotovoltaik. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Pak, kalau ada lagi Pak, kalau misalkan grafen dari sugar itu gara-gara promising itu gara-gara strukturnya atau bagaimana ya Pak? Betul, itu kan glukos ya, tapi balik lagi, kalau glukos, kalau C6H12O6 strukturnya bentuknya apa? Tahu nggak, Mas? Sederhana aja, parafinik, alifatik, aromatik. Atau saya permudah lagi, ada ikatan rangkapnya atau enggak? Harusnya nggak ada Pak. Iya. Harusnya nggak ada. Jadi hanya bentuk parafinik saja. Makanya sebenarnya sugar yang seperti itu kurang menguntungkan. Yang lebih menguntungkan yang tipe-tipe silosan ataupun dextrose yang gula-gula kompleks, bukan gula-gula bukan sugar yang mudah dicerna. Itu sebenarnya yang cocok. Ya. Kenapa yang seperti itu lebih menguntungkan? Karena gugus fungsinya bisa dipertahankan. Sebenarnya semua baliknya ke sana lagi. Jadi fix karbon yang dipertahankan adalah fix karbon yang masih memiliki gugus fungsi yang nanti bisa berinteraksi dengan ionnya. Jadi lebih ke arah sana. Oke. Ya Pak, terima kasih. Apa-apa, kalau ada lagi silakan. Kalau tidak ada,
Jangan lupa mengisi daftar hadir. Materinya kita cukupkan sampai di sini. Tolong ingatkan saya untuk terakhir materinya belum saya upload ya, Pak. Terakhir masih korosi ya? Atau Pak Pram sempat melakukan upload materi yang baterai? Belum, Pak. Belum ya? Ya udah. Habis ini saya coba upload untuk sisanya sampai superkapasitor. Nanti berikutnya yang fotovoltaik akan saya upload. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.